Selamat pagi Bu Wahyu. Kami dari kelompok kupu-kupu akan menjelaskan materi mengenai pendidikan di era digitalisasi. Sebelum kami memaparkan materi tersebut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami sendiri. Perkenalkan, nama saya Francisca Radaspi Turnip dengan NIM 2312124022 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Beliana Baban dengan NIM 231224027. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan di era digitalisasi AI, tantangan dan cara menghadapinya. Pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Dengan berkembangnya pendidikan era digital, maka memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan yang berlimpah ruah serta cepat dan mudah. Pendidikan yang bermakna dan relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan yang bermakna dan relevan dengan perkembangan zaman adalah pendidikan yang membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Pendidikan tersebut perlu berfokus pada pengembangan keterampilan 4C, yaitu yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi dan mengevaluasi argumen. Yang kedua, creativity atau kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Yang ketiga, communication atau komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi secara efektif. Yang keempat yaitu collaboration atau kolaborasi, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, keterampilan 4C ini penting untuk dimiliki oleh siswa di era digitalisasi AI. Hal ini dikarenakan keterampilan tersebut akan membantu siswa untuk yang pertama, menguasai informasi yang tersedia secara online. Yang kedua, beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Yang ketiga, mengembangkan solusi yang kreatif untuk masalah-masalah kompleks. Yang keempat, bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Selain keterampilan 4C, pendidikan yang bermakna dan relevan dengan perkembangan zaman juga perlu berfokus pada pengembangan keterampilan hidup seperti yang pertama, keterampilan belajar sepanjang hayat. Yang kedua, keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, keterampilan pengambilan keputusan. Yang keempat, keterampilan mengelola diri. Yang kelima, keterampilan bekerja sama. Keterampilan hidup ini penting untuk dimiliki oleh siswa agar mereka dapat sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Nah, apa aja nih tantangan dalam pendidikan di era digitalisasi? Kami akan menjelaskan tantangan-tantangan apa saja dan cara menghadapinya. Tantangan pendidikan di era digitalisasi yaitu 1. Paradigma yang berubah. Berkembangnya era digital ini tentunya akan menghapus paradigma budaya pendidikan tradisional. Para pendidik dan lembaga pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini, dengan bagaimana mengelola metode belajar, kurikulum, hingga penilaiannya. Para pendidik juga harus mampu mengoptimalkan manfaat digital sehingga mampu lebih meningkatkan keterampilan kritis, kolaboratif, komunikasi, hingga kreativitas para muridnya. Yang kedua, terjadinya kesenjangan akses. Di samping manfaatnya, teknologi digital akan menuntut ke siapapun bukan hanya yang bersifat moral, namun juga material. Kesenjangan ekonomi dan sosial setiap murid akan turut berperan dalam penggunaan teknologi digital ini. Peran para pengajar dan lembaga pendidik akan sangat berarti dalam mengatasi tantangan ini. Yang ketiga, mudahnya akses informasi. Segala informasi akan mudah ditemukan di internet. Sayangnya tidak semua informasi yang tersedia di internet bersifat positif. Sudah banyak pula informasi yang berdampak negatif bagi perkembangan moral para murid, sehingga para pengajar memiliki tanggung jawab dalam mengarahkan kebebasan mengakses informasi di internet. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dan pembelajaran di bidang teknologi. Guru dan dosen harus memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi dan memahami bagaimana teknologi dapat meningkatkan pembelajaran. Yang kelima, pengembangan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pendidikan digital. Jadi, sekolah harus memiliki akses terbatas ke internet, perangkat komputer, dan peralatan multimedia untuk mendukung pembelajaran digital. Yang keenam, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan era digitalisasi. Hal ini kurikulum harus mencakup kompetensi-kompetensi yang relevan dengan teknologi dan digital literacy.
Yang ketujuh, mengembangkan strategi pembelajaran yang menggunakan teknologi. Pembelajaran harus menggunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kinerja belajar dan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Salah satu tantangan akibat kemajuan perkembangan di era digitalisasi yang dihadapi adalah dalam pendidikan karakter anak, khususnya kemerosotan nilai moral dan budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tantangan ini menjadi salah satu tantangan yang sangat serius, dan jika hal ini tidak diawasi dan dikontrol, maka akan berdampak pada kenakalan anak. Salah satu penyimpangan nilai karakter yang sering terjadi di era digital seperti saat ini adalah menjadikan penggunaannya lebih bersifat apatis, dan salah satu penyimpangan nilai karakter yang sering terjadi di era digital seperti saat ini adalah menjadikan penggunaan lebih bersifat apatis dan individualis. Mereka yang lebih menyelami dunia digital tanpa peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini menjadi tugas bersama keluarga atau orang tua, sekolah, dan masyarakat agar anak tersebut tidak terkontaminasi dampak negatif dari era digitalisasi yang ada pada saat ini. Yang kesembilan, peningkatan kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah perbedaan akses terhadap teknologi digital antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Kesenjangan digital dapat menghambat akses terhadap pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Yang ke-10 yaitu kesulitan membedakan antara informasi yang benar dan salah. Era digitalisasi AI ditandai dengan banjirnya informasi yang tersedia secara online. Hal ini dapat membuat siswa sulit untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. Yang ke-11, adiksi teknologi. Teknologi digital dapat menjadi adiktif bagi siswa. Adiksi teknologi dapat menghambat proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Cara mengatasi perkembangan tantangan pendidikan di era AI. Cara mengatasi pendidikan di era digitalisasi AI atau Artificial Intelligence adalah dengan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mengenai teknologi AI dan cara penggunaan dalam pendidikan. Berikut adalah cara menghadapi pendidikan di era digitalisasi AI, yaitu: Yang pertama, kita harus mengetahui konsep dan aplikasi AI di bidang pendidikan, pemahaman dasar tentang AI seperti machine learning, deep learning, serta cara mereka digunakan dalam pendidikan, seperti untuk mengolah data, membantu pembelajaran, dan membantu penilaian. Yang kedua, memahami kegunaan dan risiko AI di bidang pendidikan. Mengetahui bagaimana AI dapat membantu dan meningkatkan pendidikan, serta mengetahui risiko yang terjadi. Ketiga, cara kita mengembangkan keterampilan dalam menggunakan teknologi AI. Dalam hal ini, kita harus mengetahui cara mengoperasikan aplikasi AI dalam pendidikan, seperti untuk membantu belajar matematika, bahasa Inggris, dan lainnya. Yang keempat, selanjutnya cara kita menghadapi perubahan di bidang pendidikan. Dengan demikian, kita harus mengetahui cara menghadapi perubahan di bidang pendidikan yang disebabkan oleh digitalisasi AI, seperti dengan cara belajar dan penilaian, serta menghadapi perubahan dalam struktur organisasi sekolah. Yang kelima, meningkatkan akses terhadap teknologi digital. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama untuk meningkatkan akses terhadap teknologi digital bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan komputer dan koneksi internet di sekolah-sekolahan dan komunitas-komunitas yang membutuhkan. Yang keenam, mengajari siswa cara berpikir kritis. Siswa perlu diajarkan cara berpikir kritis untuk dapat membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Yang ketujuh, membangun kesadaran tentang adiksi teknologi. Siswa dan orang tua perlu menyadari potensi adiksi teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan tentang adiksi teknologi dan cara mengatasinya. Yang kedelapan yaitu upaya kita untuk menanamkan pendidikan karakter anak merupakan tantangan besar. Sebab pendidikan karakter berupaya untuk menanamkan sebuah kebiasaan, nilai, dan cara pandang suatu hal. Pengendalian dunia digital harus disikapi dengan serius oleh semua pihak agar dapat membawa energi positif dan bermanfaat bagi kehidupan orang. Maka pihak keluarga paling berperan dan dominan dalam usaha ini. Sehingga peran aktif orang tua sangat dibutuhkan dalam pengasuhan anak. Orang tua dituntut cerdas,
di tengah perkembangan zaman. Karena bekal pendidikan di sekolah saja tidak cukup untuk membekali anak. Maka peran penting keluarga atau orang tua dalam pengawasan baik di dalam keluarga, lingkungan maupun sekolah. Jadi, materi yang sudah kami paparkan adanya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu melaju pesatnya teknologi digital bahkan di sektor pendidikan memang bagai sebilah gunting yang bisa mendatangkan manfaat bagi penggunanya, namun bisa juga menambah keburukan lagi penggunaannya. Memang peran para tenaga pengajar sangat diharapkan dan turut memberikan manfaat saja dari era digital saat ini. Namun para orang tua pun diharapkan dapat memberikan peran kendali yang sama besarnya. Bukan sebuah pekerjaan mudah, namun kolaborasi yang intens antara orang tua dan tenaga pendidik akan sangat besar pengaruhnya dalam menghadapi tantangan dan mengambil manfaat dari pendidikan di era digital ini. Era digitalisasi AI telah membawa perubahan yang signifikan dalam pendidikan. Perubahan ini menghadirkan tantangan dan peluang bagi pendidikan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pendidikan perlu berfokus pada pengembangan keterampilan 4C dan keterampilan hidup. Pendidikan yang bermakna dan relevan dengan perkembangan zaman adalah pendidikan yang dapat membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.